senang banget ya Lose. Iya. Hari ini kita bisa ketemu lagi sama anak-anak Betul Lose. itu. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, sudah siap semua belum untuk ibadah? Sudah ya? Siap toh Lose. Sudah Lose. Jadi sekarang kita mau berdoa dulu nih. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Sekarang sudah saatnya kami untuk memuji nama Tuhan. Tuhan tolong buka mulut kami dan juga hati kami, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Lose, kita sudah lama banget di rumah aja ya Lose. Iya betul. Kira-kira sudah berapa bulan ya? Sudah hampir 1 tahun loh anak-anak. Gak kerasa ya Lose? Iya. Bener itu. Kira-kira anak-anak sudah bosen enggak di rumah terus? Bosen Lose. Dari mukanya kayaknya bosen ya Lose. Bosen. Nah Lose Gyope bosen gak di rumah Lose? Bosen Lose. Loh bosen ya? Lose kalau di rumah ngapain aja sih Lose? Makan. Makan, terus apa lagi Lose? Sekolah online Oh toh. iya, ada sekolah online. Anak-anak sekolah online-nya gimana nih? Ada yang bilang susah Lose. Ada yang bisa ngikuti dengan baik gak? Pastinya anak-anak bisa ngikuti dengan baik ya. Nah, jangan lupa meskipun kita udah bosen-bosen nih di rumah, pengen jalan-jalan, tapi jangan lupa kalau Tuhan Yesus itu sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Contohnya nih, tadi pagi siapa yang sudah makan? Angkat tangannya. Saya Lose. Tuh, siapa yang sudah mandi? Saya juga sudah. Tuh, siapa yang masih bisa sekolah? Tuh, masih banyak kebaikan Tuhan loh, Luse. Iya, bener. Nah, jadi kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat ya, buat balas kasihnya Tuhan Luse. Oke Lose. Kita mau nyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, Lose, Iya. sekarang saatnya kita memberikan persembahan Lose. Oh iya bener. Seperti biasanya karena kita masih di rumah, memberikan Kita pakai amplop persembahannya ya. tetap pakai amplop Lose. Uangnya dilipat yang rapi, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke papa atau mama. Nanti biar papa atau mama kasih di gereja Lose. Iya. Nah, Betul. sambil mempersiapkan persembahannya, kita mau nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di
ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, kita sudah bersuka cita ya Lose, Iya. memuji nama Tuhan. Bener itu. Nah, sekarang kira-kira waktunya apa ya Lose? Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Iya Lose, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau siap-siap dulu ya. Semuanya duduk yang rapi, buka telinga, siap-siap ya. Kita mau nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab iya, ku jawab ya, iya iya, ku jawab ya, iya iya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita jawab ya, ku jawab ya, iya iya, ku jawab ya, iya iya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya iya. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita dengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Pagi ini kami boleh bersama-sama duduk tenang. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami, ketika kami belajar firman, Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Bersyukur hari ini Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai penyampaian firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? 8 bulan ya, kita tidak ketemu secara langsung ya. Langsung Nafi harapkan setiap kita tetap setia. Setia dalam hal apa? Dalam hal berdoa, dalam hal baca Alkitab, karena itulah satu kekuatan yang Tuhan akan tempatkan pada diri kita. Mari kita akan belajar. Sebelumnya, ketika kita, Nafi mau katakan dulu ya, siapa yang bosan di rumah? Ya, pandemi ini membuat kita semuanya terbatas. Terbatas apa? Sekolahnya di rumah, ya. Kita tidak bisa ke gereja. Karena anak-anak kan semua harus di rumah. Kalau kita keluar pun, kita tetap harus pakai masker. Semuanya serba terbatas. Tidak bisa sebebas semasa kita sebelum masa pandemi. Apa yang dilakukan oleh setiap kita? Mungkin adik-adik di rumah, orang tua ya, setiap hari minum vitamin. Semua mengusahakan, mengupayakan supaya apa? Kita sehat semua. Tapi adik-adik lihat,
berita di TV, ada banyak hal, ada banyak orang yang akhirnya juga apa? Mengalami kematian. Ada dokter, ada orang yang biasa pun juga bisa mati ya. Ujung-ujungnya apa, Adik? Setiap kita mengandalkan apa yang kita usahakan ini ya, secara nalarnya akhirnya apa? Kita hanya butuh satu. Satu siapa? Satu orang, yaitu ketika kita percaya Tuhan, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan dapat kita atasi. Nah, pagi ini seperti halnya di firman ini dikatakan bahwa Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Ingat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kita. Nah, di dalam Alkitab itu ada satu peristiwa di mana ada orang yang belajar untuk mengandalkan Tuhan. Siapa itu? Mari kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-8. Kita akan buka ya, Matius pasal yang ke-8. Hari ini kita akan belajar dari firman ini. Langsung Nafi harap setiap kita tidak menutup Alkitab, karena kita akan buka satu-satu ini ayatnya ya. Matius 8 ayat yang ke-5. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Langsung Nafi akan bacakan perlahan-lahan, adik-adik bisa menyimak di rumah. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik, ketika kita langsung membaca ayat perikop ini, langsung mau simpulkan ada singkatan yang kita bisa coba buat untuk ingat-ingat ya. Singkatannya adalah ini. Nah, ini ya. Iki ya. Apa itu iki? I yang pertama. Ingat-ingat ya, ini gampang. Inisiatif. Ya. Kita lihat ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Di sini jelas dikatakan bahwa apa? Yang mencari Tuhan itu siapa? Perwira ini. Adik-adik bayangkan ya, perwira itu dia punya banyak bawahan, dia punya banyak anak buah, ya. Tetapi lihat, ketika dia melihat salah seorang prajuritnya itu sakit, dia itu punya inisiatif. Nah, inisiatif itu apa toh? Inisiatif itu adalah apa ya? Istilahnya kita ini melakukan sesuatu tanpa disuruh, jadi langsung spontan melakukan. Nah, adik-adik, setiap kita bisa seperti perwira ini. Punyalah inisiatif. Inisiatif untuk apa? Inisiatif untuk ketemu dengan Tuhan. Jumpai Tuhan. Kapan? Ya ketika kamu membuat renungan, itu tidak usah dioyak-oyak lagi. Itu dengan kesadaran diri, kesadaran penuh, kamu membuat sendiri. Baca Alkitab, kamu baca sendiri. Tanpa harus ditanya, sudah baca belum? Wah, rasanya bisa setiap hari bisa capek ya kalau mendengarkan seperti itu, kalau memerintahkan seperti itu. Nah,
Kalau kita belajar dari perwira ini, lihat ya. Padahal ingat ya, perwira ini adalah orang Romawi ya. Apakah dia tahu kalau Yesus itu orang Yahudi? Tahu ya. Justru dia sudah banyak mendengar hal tentang Tuhan. Jadi dia kepingin, wah saya harus datang. Nah adik-adik, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang belum percaya Tuhan aja, dia punya inisiatif untuk ketemu dengan Tuhan. Apalagi setiap kita. Adik-adik Eagle 4, Eagle 5 ya, sudah lama ikut Tuhan. Pasti sudah kenal dengan Tuhan. Berarti harusnya apa? Inisiatif ini sudah ada dalam diri kita. Ya, mulai sekarang kita ingat ya. Punyailah inisiatif. Inisiatif itu apa? Inisiatif untuk ketemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Berikutnya, ya. Yang kedua ya, K. K-nya itu apa ya? Kira-kira ya. K-nya adalah kerendahan hati. Perwira ini punya kedudukan. Dia punya anak buah banyak. Ya. Kalau dia suruh orang lain datang, bisa. Dia punya uang. Dia punya istilahnya dia punya apa ya? Hak untuk bisa menyuruh pegawainya. Nah, tetapi apa adik-adik? Dia ini merasa bahwa sudahlah, aku aja yang datang. Tadi yang pertama. Yang kedua ya kita lihat kalau kerendahan hatinya dilihat dari mana? Dilihat dari ayat yang ke-8. Ya. Tetapi jawab perwira ini itu kepadanya, pada Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perhatikan. Orang yang punya kedudukan aja merasa dia tidak layak Tuhan itu masuk di dalam rumahnya. Kenapa? Orang ini tidak sombong adik-adik. Ya, perwira ini tidak sombong. Perwira ini punya kerendahan hati yang patut kita teladani. Dia melakukan itu. Padahal Tuhan sudah bilang, aku yang akan datang ke rumahmu. Tidak, Tuhan, aku tidak layak. Tetap dia menyadarkan dirinya bahwa dia itu tidak layak. Siapa tahu dia itu ya, dia itu tidak layak. Itu yang terus dia tekankan sampai ayatnya dia berkata di ayat 8 tadi ya, kita lihat ya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan lebih senang kalau kita ini rendah hati. Ya, Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong. Ya, kita belajar hari ini ya. Nah, I yang terakhir ya, Iki ya. Nah, I yang terakhir itu adalah iman yang besar. Ya. Nah, dari mana buktinya iman yang besar? Iman yang besar dilihat dari ayat 8b, dikatakan bahwa apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bayangkan, dia sampai bisa percaya bahwa Tuhan itu cuma ngomong aja sudah sepatah kata. Saya hanya butuh sepatah kata. Tuhan akan dapat menyembuhkan. Nah, adik-adik, perwira ini sangat begitu percaya. Dia paham sekali apa yang disebut dengan sebuah otoritas. Ya, otoritas itu artinya begini. Dia ini kan punya banyak pegawai, ya. Dia punya anak buah. Anak buahnya bilang suruh datang. Tadi dikatakan loh, ayat berikutnya kan dituliskan bahwa kalau datang, kalau pergi, kerjakan sesuatu pasti akan dikerjakan. Nah, dia begitu percayanya bahwa ternyata seharusnya Tuhan itu juga sama seperti itu. Jadi Tuhan tidak perlu ke rumah, Tuhan ngomong aja. Nah itulah adik-adik, itu yang disebut dengan iman yang begitu besar, yang begitu kuat. Adik-adik, kalau seorang perwira, seorang yang belum mengenal Tuhan, dia bisa punya iman yang sebesar itu. Apalagi setiap kita. Ayo sekarang, Sonovi mau tanya kepada adik-adik, selama masa pandemi ini, apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi masalahmu? Mungkin orang tuamu tidak ada pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan, tetapi mungkin sepi. Ya, karena pandemi ini ternyata aspek bertambah kepada semua aspek. Semua aspek. Ya, banyak orang yang mengeluh. Nah adik-adik, punyailah ini. Ya, Iki ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Sonovi sudah praktekkan ini juga. Ya. Pada saat apa? Ya pada saat ini, pada saat seperti ini. Ya. Seminggu yang lalu bersyukur
Lesen Novi boleh bekerja kembali selama full di luar kota, ya, 4 hari full. Walaupun mungkin pada saat berangkat ada yang batal, ada yang tidak jadi, ya. Tetapi Lesen Novi cuma berdoa hanya satu hal. Tuhan, tolong hamba-Mu. Saya percaya ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menutupnya sampai selesai. Ternyata benar. Ada orang yang telepon, ada orang yang mendadak. Akhirnya 4 hari kita boleh bekerja secara full. Nah, disitulah letak bahwa iman yang besar itu kita perlukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sebagai juru selamat kita, percaya satu hal, Tuhan pun juga akan menolong setiap kita. Kuncinya cuma satu tadi, ya. Ketika kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepada diri sendiri ataupun mengandalkan kepada orang lain, maka Tuhan yang akan bertindak. Nah, adik-adik, akhir daripada cerita ini apa? Hamba itu menjadi sembuh, ya, prajuritnya itu sembuh. Nah, satu sisi perwira ini punya hati yang bagus. Hati yang bagus apa? Begini, dia tidak egois, ya. Kalau toh dia suruh orang itu bisa, ya. Kalau diruntut lagi kita lihat perwira ini suruhan orang bisa, ya. Dia tidak mau menyampaikan bahwa perwiranya ngapain harus nganukan prajuritnya, lah cari prajurit yang lain banyak, ya. Apalagi dikatakan di situ bahwa prajuritnya itu lumpuh. Bayangkan, pernah enggak dia lihat prajurit itu kalau lumpuh bisa perang enggak? Enggak bisa. Itu satu kekuatannya dia. Itu menunjukkan apa? Ketika prajurit ini lumpuh berarti apa? Dia sudah tidak berdaya sama sekali. Dia sudah enggak bisa apa-apa. Nah, kekuatannya hanya di mana tadi? Andalkan Tuhan. Ketika Tuhan kita andalkan, dari yang tidak berdaya, dari yang tidak bisa apa-apa, Tuhan buat jadi bisa apa-apa. Nah, dari perwira ini kita belajar. Mari kita belajar sekarang melihat sekeliling kita. Siapa yang kita bisa bawa dalam doa? Pembantu kita, tetangga kita, teman main kita. Mungkin ada orang-orang yang saat ini tidak berdaya. Kita yang punya iman, kita yang percaya kepada Tuhan, belajarlah untuk kita memperhatikan mereka. Ayo, mulai sekarang perhatikan sekeliling kita. Banyak hal. Mungkin kalau kamu Zoom dengan teman-teman di sekolah, kamu tahu, oh ini yang absen, sakit, kamu bisa berdoa. Mulai dari yang kecil-kecil, tidak harus kita ke rumah dia. Ini pun juga tidak ke rumah, Tuhan juga tidak ke rumah daripada hamba ini. Tetapi apa? Ketika kita punya iman yang besar, Tuhan mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, adik-adik, di akhir cerita, ya, mari kita belajar praktek hidup, ya, praktekkan firman hari ini. Supaya akhirnya apa? Ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata, dan jadilah, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dan yang paling penting lagi satu hal, ya, Lesen Novi hampir lupa. Di ayat 10 dikatakan demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa itu? Heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mari kita bersama-sama buat Tuhan Yesus heran. Heran terhadap apa? Heran terhadap perbuatan kita. Heran terhadap iman kita yang besar. Karena disitulah orang lain akan melihat Tuhan Yesus besar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi ini firman Tuhan mengajarkan setiap kami. Bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus terus bertahan di dalam masa-masa pandemi ini. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah imam besar kami. Tuhan adalah juru selamat kami. Kami mau percayai itu saja. Dan ketika kami mempercayai itu, ajar kami Tuhan untuk terus tetap punya inisiatif datang kepada Tuhan setiap saat. Berdoa, menyerahkan hari-hari kami kepada Tuhan,
mempunyai inisiatif berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, karena itu semua yang Tuhan inginkan. Berikutnya ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang yang tidak berarti apa-apa, karena hanya Tuhan yang berarti, hanya Tuhan yang penting dalam hidup kami, disitulah Tuhan akan bekerja. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan sejak kami kecil. Dan yang terakhir, ketika kami punya iman, Tuhan ajarkan kami untuk terus percaya, hidup di dalam iman dan menghidupi iman itu. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami boleh tetap bertahan dan terus Tuhan berharap hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami percaya setiap kami boleh mendapat firman daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.